Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, hari ini kita membahas tentang tema mau healing, jangan berpaling. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih ya, tausiah dari guru-guru kita ya. Kemarin ini ada yang orang yang saya kenal ini, dia katanya baru kehilangan suaminya Ustadz. Tapi ya, dia itu tegar banget orangnya. Nggak kayak anaknya. Anaknya itu sampai sekarang itu masih belum ikhlas ya dengan kepergian bapaknya. Pertanyaannya nih, apakah benar yang namanya kalau wanita ini walaupun lebih menderita ketika kehilangan atau patah hati dan juga masalah lain dalam hidup, tapi mereka itu lebih cepat healingnya atau memulihkan dirinya dibandingkan laki-laki Ustadz. Kalau Ustadz kan gimana? Mohon izin penjelasannya. Makanya saya bertanya sama orang yang tepat. Silakan Ustaz. Banget sih saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Betul kata Mas Fadli. Sosok wanita healingnya itu luar biasa loh. Penyembuhannya, refreshnya, perbaikannya, menyenangkannya. Itulah wanita. Karena wanita itu betul lebih kelihatannya menderita. Tapi kehilangannya itu mohon maaf. Lebih cepat pemulihannya. Makanya wanita itu luar biasa. Saya ambil contoh ibu saya. Ibu saya luar biasa loh. Meninggal wafat ayah saya, abah saya. Kemudian meninggal semuanya. Beliau ngurus. Dan saya lihat itu beliau tegar. Pas tiba-tiba tengah malam baru beliau curhat sama saya. Betul. Betul-betul wanita itu. Tapi punya pemulihannya. Ada 3 bentuk pemulihan sosok wanita itu. Apa itu? Karena wanita memiliki sifat kasih sayang. Sekali lagi, sifat kasih sayang. Makanya ada hadiah buat wanita dalam hal ini yang bisa memulihkan dirinya. Yang bisa tegar. Bahkan dibangunkan satu rumah di sorga bagi sosok wanita yang bisa bertahan dan bisa mau mengurus peninggalan suaminya ketika meninggal suaminya. Dan dia cepat move on. Bangkit kembali. Maka dibangunkan satu rumah di sorga. Yang kedua, wanita itu ada bentuk perhatian, cekatan. Maka ilmu taskinnya itu luar biasa loh wanita itu. Memang kalau kita lihat dia tenang, tapi dia memikirkan sesuatu itu. Dia merencanakan sesuatu. Tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba dia datang. Ada aja yang dibawa. Dan hebatnya wanita itu mampu menyimpan sesuatu yang dalam artian tabungannya. Ada di bawah-bawah sarungnya. Coba lihat. Hebatnya, maka planningnya luar biasa, persiapannya luar biasa, karena ada ilmu yang kedua tadi, apa itu? Perhatiannya. Makanya yang paling cocok pegang uang adalah wanita. Biasa kalau waktu sekolah bendahara siapa? Waktu di sekolah yeah. Perempuan. Sekretaris biasanya karena perempuan. Kalau laki-laki duitnya suka dimakan sama dia buat jajan. Nggak usah memberitahukan pengalaman Anda. Yang ketiga, ada kekuatan yang luar biasa dari sosok wanita, yakni selain perhatian, ada bentuk kepedulian. Sekali lagi, wanita itu sanggup bertahan untuk tidak makan agar supaya anaknya bisa makan. Coba lihat hebatnya wanita itu. Sebenarnya dia kekurangan, tapi dia masih bisa berbagi. Masih bisa berbagi. Maka dalam hal inilah wanita memiliki kekuatan untuk bisa cepat healing. Yang paling sibuk kalau kita lagi pergi ke rekreasi siapa? Perempuan. Dia nyiapin semua. Dia nyiapin semua. Kita tinggal duduk manis di mobil, tiba-tiba ada lagi makanan. Loh, hebat banget loh. Bisa ngurusin, bawa maaf ya, peralatan perlengkapan, obat-obatan disiapin lah. Kita enggak mikirin, loh, cepat banget dia diaturin semuanya. Bahkan planning selama 3 hari, kalau bisa enggak masuk warung. Oh. Dia bawa kompor dari rumah. Masya Allah. Dia bawa bekal, dia bawa beras loh. Itulah hebatnya wanita. Karena kenapa? Apakah ini bentuk perhitungan? Bukan. Itu bentuk perhatian dan itu bentuk kepedulian. Pantas Ustadz Maulana Habib. Sekarang kalau Ustadz Maulana jalan-jalan ini ya. Kenapa tuh? Ya, dia tuh suka balik barang ketinggalan. Kenapa? Karena nggak ada istrinya yang nyiapin. Sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah ya. Kalau kita lihat orang zaman sekarang ini ya banyak banget orang yang lagi sibuk healing ini. Mau jalan-jalan ya. Atau pergi ke tempat yang jauh. Tapi tadi saya mendengar sesuatu hal yang menarik tadi dari guru kita Ustadz Maulana dan juga Habib Abdullah. Ya, bicara masalah tentang healing dengan metode Al-Quran. Ya tadi Ustadz Syam juga menyampaikan. Masya Allah.
Iya, tadabur. Dengan Al-Quran 2/3-nya tadabur, kata Ustadz Maulana tadi. Nah terus apa nih kalau kita bicara Al-Quran yang dalamnya itu ada asyifa atau penyembuhan. Nah ayat-ayat asyifa dalam Al-Quran ini untuk penyembuhan ini apa aja Bib? Mohon izin penjelasannya Bib, biar bisa diamalkan di rumah. Mohon izin Bang Fadli, Silakan, mohon izin Bib. guru Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini Al-Qur'an adalah sumber ilmu. Al-Quran adalah sumber kesehatan. Bahkan Al-Imam As-Sa'di menyatakan bahwa nama lain daripada Al-Quran, ada Al-Quran namanya Al-Karim, dermawan. Karena Al-Quran itu selalu memberikan makna-makna yang luar biasa. Ilmu-ilmu yang sangat luas bagi muslimin dan muslimat. Dan juga Al-Quran dinamakan Asy-Syifa. Al-Quran sebagai penyembuh. Makanya tadi dinasihatin oleh guru-guru kita bahwa dengan membaca Al-Quran dapat memperbaiki mindset kita. Berkat tadabbur. Dan juga Al-Quran secara pengobatan langsung terhadap apa yang kita rasakan sakit. Bahkan saya pernah datang ke Kalimantan. Di Kalimantan itu subhanallah guru besar almarhum almaghfurlah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi kita semuanya. Beliau menasehati kepada para jamaah kalau hadir pengajian itu suruh bawa air. Suruh bawa air. Ternyata kan di pengajian itu dibacakan daripada ayat-ayat suci, dibacakan daripada Al-Fatihah, dibacakan daripada hal-hal yang baik sehingga membuat kesembuhan bagi siapapun yang dibawa pulang. Setelah diteliti, para ilmuwan diantaranya Fabian, seorang musisi, dia menemukan bahwa air yang telah dibacakan, berdoa, dibacakan berbagai macam kalimat-kalimat yang baik, itu akan menghancurkan sel-sel kanker. Dan juga akan menumbuhkan sel-sel yang sehat. Dan subhanallah ada peneliti juga dari Jepang, Masaru Emoto, dia melihat molekul-molekul air itu berubah menjadi lebih baik ketika dibacakan daripada ayat-ayat Al-Quran. Dan Al-Quran jelas dalil-dalilnya tadi. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dalam surat Al-Isra Allah menjelaskan bahwa Quran itu memang syifa, memang obat. Bahkan di antara surat yang sering kita baca, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu namanya juga Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah itu sebagai penyembuh. Kalau kita lagi sakit nih, ambil botol ataupun gelas yang berisi air, kemudian bacakan surat Al-Fatihah. Dan juga kadang-kadang di majelis kita sering bacakan Al-Fatihah biniyati syifa, Al-Fatihah dengan niat kesembuhan bagi fulan bin fulan, kalau dia misalnya sudah sakitnya parah dan lain sebagainya. Nah ini kita niatkan dengan surat Al-Fatihah. Juga ada Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain ini Allah turunkan sebab nuzulnya adalah untuk menyembuhkan baginda Nabi Muhammad SAW dari berbagai macam sihir. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semuanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi semuanya sebenarnya inti dalam Al-Quran itu bisa jadi syifa ya. Adalah obat. Tergantung kita gimana mau pakai. Niatnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Jazakallah khairan katsiran atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut nih ya. Lanjut dengan membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya ini kita masuk ke Instagram Islam Itu Indah ya. Di gambar yang mau healing. Ya jangan berpaling. Oke. Ini dia pertanyaannya dari Fauzi Ai. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Izin bertanya. Bertanya maksudnya pasti. Bagaimana hukum dan tata cara sholat apabila kita sedang healing, tetapi kondisinya macet di jalan dan gak mungkin untuk keluar kendaraan. Apakah sholatnya dijamak atau bagaimana Ustadz? Mohon dijawab. Terima kasih guru. Sama-sama. Ini kita minta jawabannya kembali lagi Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Siap, tapi guruku. Sambil tausiah ya, silakan. Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami, jamaah Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meninggalkan sholat, bagaimanapun keadaannya. Orang yang meninggalkan sholat dengan alasan malas, maka dihukumi fasik.
Tapi orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan sholat, menganggap sholat tidak wajib, maka dia dihukumi kufur atau sudah keluar keislamannya. Karena dia meremehkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau cuma malas-malesan, maka dia dihukumi masih sebagai muslim, akan tetapi dia adalah seorang muslim yang pendosa. Maka subhanallah, dalam keadaan apapun seseorang wajib untuk melaksanakan sholat. Perjalanan jauh solusinya adalah jamak qasar. Jamak qasar. Jamak adalah menggabungkan dua sholat, yaitu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jamak qasar. Qasar adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat zuhur yang sejatinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Asar yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Isya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maghrib tidak bisa lagi diqasar, apalagi subuh. Gak mungkin dia menjadi satu rakaat saja. Maka ada jamak, ada qasar, ada jamak qasar. Kemudian ada solusi selanjutnya. Itu kan Ustadz kalau jaraknya jauh. Ini kita di dalam kota, misal puncak tidak sampai daripada batas untuk bisa menjamak qasarnya. Tapi kita terjebak dalam kemacetan. Apa yang harus dilakukan? Bolehkah sholat di atas kendaraan? Maka silahkan sholat di atas kendaraan jikalau tidak memungkinkan untuk turun daripada kendaraan. Maka sholatlah di atas kendaraan. Ustadz, tidak mungkin kita menghadap kiblat. Karena ini kan kita jalan-jalannya mau ke daerah supaya kita bisa lihat sunrise. Berarti dia tidak ke daerah barat, ya dia ke arah timur. Ke arah timur berarti membelakangi kiblat dong kendaraannya. Gak mungkin kita menghadap ke senderan kursi. Maka gimana caranya? Sholatlah tidak menghadap kiblat. Ustadz, pakaian yang dipakai kayaknya kurang suci. Sholatlah dengan pakaian yang ada. Ustadz, tidak mungkin kita berwudu, nggak ada air nih. Apalagi dengan tayamum. Tayamum dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh menggunakan jok mobil, tidak boleh menggunakan jok pesawat, tapi mesti menggunakan debu. Kalau dalam kemacetan nggak memungkinkan orang turun ke aspal cari debu, maka dia berada di dalam mobilnya, sholat tanpa berwudu, sholat tanpa tayamum, sholat tanpa menghadap kiblat, sholat dengan pakaian yang ada, sholat darurat, itu sholatnya sah. Tapi wajib diulang. Sholatnya sah, tapi setibanya di tujuan dia wajib mengulanginya. Kenapa? Karena banyak syarat-syarat sahnya yang tidak terpenuhi. Yaitu tidak menghadap kiblat, tidak dengan bersuci. Maka dia tetap sah sholatnya, namun wajib untuk mengulanginya ketika tiba di tujuan. Masya Allah, itu istilahnya sholat untuk menghormati waktu gitu. Betul, ya? Hormati waktu. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Jadi sebenarnya tetap ada solusinya dalam Islam. Dong. Ya walaupun tetap harus kita bayar lagi, kodok lagi sholatnya. Iya, karena memang tidak memenuhi persyaratan tadi. Tapi tetap sah. Kalau sampai tiba-tiba meninggal, ya kita nggak tahu nih. Insya Allah mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang kita ngomong lagi nih ya, bicara masalah tentang Rasulullah. Nah kita pengen tahu dari guru kita Ustadz Maulana, ada pertanyaan mas saya Ustadz Maulana. Iya, iya. Oh, Rasulullah itu pernah nggak sih punya masalah rumah tangga gitu loh? Kita kan pengen tahu. Pernah dong. Oh gitu. Pernah. Cuma gini, Rasulullah punya teknik, punya cara untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Yang namanya rumah tangga pasti ada masalahnya. Nah, tapi tunggu dulu. Jangan-jangan Mas Fadil punya masalah nih. Enggak, bukan saya. Ini saya cuma menanggapi aspirasi orang yang Habib, nanya. kalau ada orang Jangan nanya salah seperti paham. itu, kira-kira ya punya masalah siapa? Oh jadi saya sih ini Bapak. Saya nggak berani jawab, takut nanti Iya. ada sesuatu. Nah. Tapi kayaknya Mas Fadli deh. Ini udah Memang ada makin masalah ngaco apa nih. sih? Makin ngaco. Orang saya lagi cuma mau mengaspirasi masyarakat dari jamaah. Ya udah deh, jamaah ntar aja kita Ada bahas ya. sesuatu, ada Ini sesuatu kayaknya Ustadz nih, Ustadz. Maulana malah julid nih kayaknya nih. Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang masalah apa sih? Mentang-mentang nggak punya.